Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel. Seperti apa langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel? Saksikan penjelasannya setelah ini. Ada beberapa langkah kita di dalam pengambilan sampel atau disebut dengan teknik sampling. Yang pertama adalah tentukan populasinya. Jadi seorang peneliti akan bisa mengambil jumlah sampelnya kalau kemudian dia sudah mengetahui berapa jumlah populasinya. Ini penting kita lakukan. Karena kalau kita tidak mengetahui berapa jumlah populasi kita, maka tentu kita akan kesulitan menentukan berapa jumlah sampelnya. Nanti kan penentuan jumlah sampel itu tergantung teknik yang kita gunakan. Apakah teknik random sampling dan lain sebagainya. Suharsimi mengatakan boleh menggunakan persentase. Bisa 5%, 10%, 30%. Kalau jumlah sampel, kalau jumlah populasinya adalah 100, maka kita bisa mengambil minimal 50% atau kita ambil 50%. Jadi nanti jumlah sampelnya bisa 50 responden. Nah, tentu penentuan populasi ini juga harus berdasarkan penentuan atau pengambilan dari variabel yang akan kita teliti. Kalau variabel itu variabel yang kita teliti itu tidak balance dengan sampel yang akan kita teliti, tentu hasilnya juga tidak akan valid. Kalau judul atau variabel yang kita teliti terkait dengan motivasi kerja guru, ya tentu yang akan menjadi populasi adalah keseluruhan guru. Nanti keseluruhan guru lah itu yang kemudian menjadi populasi kita yang kemudian akan kita ambil menjadi sampel. Kalau variabelnya terkait dengan motivasi kerja guru, sementara populasinya adalah siswa, artinya kan tidak balance. Karena nanti tentu hasilnya tidak akan valid. Wong kita ingin meneliti tentang motivasi kerja guru, yang kita jadikan populasi adalah siswa. Tentu salah besar. Karena itu penentuan populasi itu penting dilakukan seorang peneliti. Walaupun tadi di dalam pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan ada jenis populasi tidak terbatas. Ketika kemudian populasi tidak terbatas itu pun kan kita sudah mengetahui bahwa jumlahnya tidak terbatas. Maka nanti tekniknya adalah teknik pengambilan incidental sampling. Kemudian yang kedua langkahnya di dalam pengambilan sampel itu adalah mencari data akurat unit populasi tersebut. Data-data akurat terkait dengan unit populasi itu terkait dengan apakah variabel yang kita teliti itu adalah variabel berstrata atau berjenjang atau tidak berjenjang, atau data-data yang kita cari adalah data ordinal atau non-ordinal. Jadi nanti unit-unit populasi itu juga punya andil yang besar terhadap penentuan sampel tersebut. Contohnya begini, kalau terkait dengan motivasi kerja guru, maka unit-unit terkait dengan itu yang bisa kita jadikan populasi itu adalah tentu kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah itu menjadi bagian dari populasi? Karena dia juga menjadi bagian dari kebijakan itu. Kemudian yang kedua juga mungkin bisa siswa. Kenapa kemudian siswa itu juga bisa kita masukkan menjadi populasi? Karena dia juga siswa itu bisa memantau terkait dengan bagaimana motivasi kerja guru itu dengan dengan keseharian mereka dengan gurunya. Artinya dia juga bisa menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari populasi itu. Karena itu mencari data akurat terkait dengan unit populasi itu penting kita lakukan agar kita nanti bisa menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita ambil. Kemudian langkah kita yang ketiga itu adalah memilih sampel yang representatif. Artinya kita nanti wajib memilih siapa-siapa yang akan mewakili dari populasi itu yang representatif menurut kita, yang sampel itu nanti mampu memberikan data atau memberikan informasi terkait dengan data yang kita inginkan di dalam proses penelitian tersebut. Artinya bahwa pemilihan sampel secara representatif itu akan membantu kita dalam menemukan data atau informasi yang sedang kita gali. Jangan sampai dalam proses penentuannya nanti, penentuan sampel itu malah akan menyulitkan kita dalam menggali data yang seharusnya dia mampu menjawab, memberikan data yang valid terkait dengan penelitian kita, ternyata dia tidak mampu memberikan data itu karena kita salah memilih sampel yang representatif itu. Ya tentunya pemilihan sampel representatif itu tergantung kemampuan seorang peneliti menentukan pendekatannya. Nanti kan teknik-teknik samplingnya nanti kan nanti akan kita bahas setelah ini terkait dengan mungkin sistem acak atau random sampling atau snowballing dan kuota sampling dan lain sebagainya. Maka langkah yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam pengambilan sampel itu adalah memilih sampel secara proporsional atau representatif. Kemudian langkah kita yang terakhir, langkah yang keempat dalam teknik pengambilan sampel itu adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Tentu seorang peneliti punya pertimbangan yang akurat terkait dengan jumlah pengambilan sampel tersebut. Misalnya peneliti mengambil jumlah 5% dari jumlah populasi. Ya tentunya dia punya pertimbangan sendiri dan ada dasar yang menguatkan terhadap pengambilan sampel tersebut. Artinya nanti semua diserahkan kepada peneliti terkait dengan berapa jumlah sampel yang akan dia ambil. Tentu semakin proporsional jumlah sampel yang akan kita ambil, akan semakin memudahkan kita menggali data, akan semakin memudahkan kita mengolah data, dan akan semakin banyak informasi yang kita butuhkan terkait dengan data tersebut. Dan tentu di ending dari semua itu adalah hasil penelitian kita akan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian 4 langkah kita di dalam pengambilan sampel. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.